Oke, tepuk tangan dong. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa MNC TV dimanapun berada, senang sekali saya Dida kembali hadir bersama dengan pemirsa semuanya, tetap di acara yang kita nanti-nantikan, apalagi kalau bukan Majelis Sakinah Alhamdulillah pada pagi hari ini cukup cerah sekali ya. Ada yang kuning dan ini warnanya cukup menyala-nyala, tidak ada yang gelap ya. Jadi semuanya cerah, putih, menyejukkan hati. Alhamdulillah ya. Oke, dari mana ini? Kita sapa para jamaah yang sudah hadir di sini. Ini yang pertama dari OKP Pemuda Muslim Bandung. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, semangat nih ya. Pemuda-pemudi ini emang harus semangat. Oke. Baik, ini ibu-ibu juga sepertinya tak kalah semangatnya nih ya. Oke, dari mana? Dari Majelis Taklim Al-Kausar, Kampung 2, Bekasi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ini yang di rumah sudah nunggu ya Bu ya. Oke, baik. Ini selanjutnya ibu-ibu dari BKMM Desa Cimindi, Cigugur, Pangandaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Turki ya, hadir lagi kembali di sini. Baik pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang judulnya antara pasrah dan usaha. Nih, baik pemirsa semuanya, anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua, ya. Dan keturunan merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang hendak melangsungkan sebuah pernikahan. Tapi apa jadinya ketika sebuah pasangan itu diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu dan menunggu sehingga keturunan atau anak tak kunjung datang. Ada yang menunggu sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, bahkan sampai seterusnya. Ya, menurut medis sudah divonis tidak akan mempunyai keturunan. Ini apa yang harus kita lakukan? Apakah harus pasrah atau usaha? Nah, kalaupun harus usaha yang seperti apa yang harus kita lakukan? Baik pemirsa semuanya, kita akan tanya langsung saja kepada Ustadz kita yang sudah setia ya setiap minggunya. Oke, Ustadz Wijayanto, Pak Dewit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Pak De? Aman, terkendali, sehat, 86 semuanya oke, dan ya. Alhamdulillah anak sudah 3 dari istri yang di Jogja ya, itu istri emang saya gimana ya? Istri saya 1 di Jogja gitu. Tepatnya istri saya 3 anaknya lagi-lagi. Oke. Ya alhamdulillah anak luar biasa. Nyatanya orang kalau nggak punya anak juga repot gitu. Apalagi ini hasil dari anak-anak semuanya ya. Ini pasti punya orang tua kan? Alhamdulillah ya. Ada yang langsung jatuh dari langit gitu? Ya enggak. Dalam sejarah ada Nabi Adam yang tidak diketahui bapak dan ibunya. Wallahu alam, karena Allah tidak pernah menyampaikan dari mana bapak ibunya. Ada yang punya ibu tapi tidak tahu bapaknya. Contohnya Nabi Isa alaihissalam dikehendaki Maryam hamil tanpa harus nikah. Sekarang juga banyak anak yang tidak tahu bapaknya, Pak De. Nggak tahu bapaknya, ditinggal di rumah sakit, tinggal di itu semuanya, bahkan di pos kamling ada itu semuanya. Makanya tipe nikah di Indonesia ini ada 3. Satu tipe nikah yang seperti ayam. Ayam itu kalau sudah nikah jantan dan betina, kalau sudah punya anak yang tanggung jawab, yang memelihara anak siapanya? Ibunya. Ada tipe bebek, ini sama-sama kurang ajar. Ibu dengan bapak nikah, begitu punya telur ditinggal di mana-mana. Ya kan? Itu bulus, kura-kura, itu banyak. Maka ibu-ibu yang punya anak ditinggal di sembarang tempat, itu sama dengan bebek. Wek. Nah, sekarang malah ada goyang.
goyang itik, goyang bebek itu gitu. Karena dulu ada goyang itu ada ngebor, ada ngecor, ada kayang, ada ngelidak, ada gergaji, ada trio ini, trio tikus, trio kelinci, trio macan, trio cecak, trio macam-macam. Ada lagi yang patah-patah ajep gitu sebenarnya. Besok ada gaya ngecat, jadi gayanya ngecat. Ada gaya macam-macam. Yang belum mah gaya lari kali apa deh? Gaya lari ada. Itu nanti kalau presidennya Roma Irama jadi lari pagi gitu ya. Iya, nggak boleh jalan. Kalau kawin ada kawin lari gitu. Kawin jangan capek ya. Itu kalau kawin berhenti aja, jangan kawin kok lari, capek dong ya itu semuanya ya. Tetapi ada lagi yang tipe merpati. Maka dalam bahasa kita disebut sering dikatakan merpati tidak pernah ingkar janji. Kalau merpati itu ada hasilnya, ada telurnya, maka gantian dalam mengerami. Kalau yang cewek itu cari makan, ini ngerami yang cowoknya. Kalau cowoknya cari makan, istrinya yang ngerami. Jadi gantian ngerami telurnya. Nah, itulah jadilah merpati itu. Di dalam tradisi jahiliyah kadang-kadang orang nikah setelah ada kehamilan. Kalau sudah hamil nanti nikah. Ya nikahnya memilih. Memilih artinya kadang-kadang diundi siapa yang pernah berhubungan dengan dia diundi. Kalau keluarnya Bambang, Edi, Joko, siapa misalnya itu si Jajang misalnya Jajang gitu Jajang itu ya Jajang yang harus nikahi. Tapi kalau nggak mau kelihatannya beda sekali, miripnya segala macam, ya sudah diundi nggak bisa, ya terus dimusyawarahkan. Musyawarahkan nggak bisa, baru ditunjuk siapa saja yang pernah berhubungan dengan itu. Nah ini wanita hamil nunjuk bapaknya itu, milih gitu saja. Walaupun dulu juga ada fitnah, namanya Syekh Juraid. Syekh Juraid ini orang yang sudah ulama bagus, dia ibadahnya bagus, hanya satu kesalahannya dia itu selalu menomorduakan ibunya. Karena ibadah bagus, tapi karena ibadah tapi lupa kepada ibunya. Asal dipanggil nanti, entar dulu sampai ibunya jengkel. Alah Juraid, memang kamu baca Quran, memang kamu sedang ibadah, tapi kalau dipanggil mbok sudah datang sebentar nanti balik ibadah. Akhirnya kena fitnah. Kena fitnahnya apa? Fitnah tentang anak yang lahir, yaitu satu ketika ada wanita yang dia itu jadi wanita penghibur di mana-mana. Kalau dalam istilah sekarang itu pelacur, lebih halusnya PSK, pekerja seks komersial. Padahal tidak ada pekerja seks yang gratisan. Iya, padahal pekerja seks gratisan. Orang anak-anak OKP datang ke sana semua. Jadi itu akhirnya apa? Dia naudzubillah mintali, mudah-mudahan tidak ada. Kalau di sini tidak ada, ya itu namanya. Kalau di luar nggak tahu. Tapi intinya akhirnya ada wanita, mosok saya seluruh pemuda kampung ini pernah berhubungan dengan saya. Ini ada Juraid ini ibadah terus, maka digoda. Suatu ketika dia dalam hujan-hujan begitu rupa, dia sengaja berhujan-hujan di situ, pura-pura nginep karena kehujanan, terus lari ke tempatnya Juraid. Begitu nginep karena dia basah, langsung lepas-lepas baju. Ya sehebat apapun iman sih kuat, tapi imronnya kadang-kadang kan nggak kuat ya. Tapi ini bertahan, saya biasa ibadah bisa rusak ini. Akhirnya si wanita tadi, wanita yang jalan, wanita nakal tadi, kamu berhubungan dengan aku atau aku yang teriak. Itu kalau kamu nggak mau berhubungan dengan aku teriak biar semua orang kampung tahu bahwa kamu sedang berhubungan dengan aku. Maka dia udah lepas-lepas itu, tidak mau, akhirnya teriak-teriak. Akhirnya Juraid ini dipegang orang sekampung. Kamu mau memperkosa ya, itu ya. Nyatanya ini sudah telanjang begitu rupa, akhirnya sampai akhirnya lahir anak itu. Begitu lahir, Juraid ini ahli ibadah, tapi dia menomorduakan ibunya, maka hati-hati dengan ibu ya. Itu ibu-ibu sarruhu wa khairuhu makbulun. Jadi doa baik atau doa jelek terkabul. Akhirnya apa? Di penjara sampai anak itu lahir. Tapi begitu anak itu lahir, Syekh Juraid ini mengambil anak. Gara-gara ini saya kena fitnah, padahal saya nggak nyentuh pun tidak. Di tes DNA waktu itu belum ada tes DNA ya. Itu semuanya jelas tidak. Ini golongan darahnya juga beda. Akhirnya dipegang itu bayi. Begitu lahir di bayi. Bayi. Ya, bayi. Kamu ngaku, kamu anaknya siapa? Bayi dalam baru lahir dipegang ke atas bisa ngomong. Aku anaknya si gembala sana.
penggembala itu. Akhirnya betul penggembala yang dipanggil, betul memang dia selingkuhnya dengan penggembala itu dan akhirnya terbebas. Tetapi pelajaran pentingnya adalah ini difitnah karena anak yang lahir karena apa? Dia rajin ibadah, cuman dia menomorduakan ibunya. Nanti di riwayat lain ada sahabat yang namanya Alqamah. Dia itu sudah rajin ibadah luar biasa, tapi mengecewakan ibunya. Jadi sampai suatu ketika dia mau mati aja sulit, sampai Rasulullah mau membakar. Udah bakar saja. Nah, akhirnya ibunya mengampuni. Kenapa? Karena dulu dia ngasih kain, yang satu kain sutra bagus, yang satu kain kafan, ya, kain jelek gitu. Tapi keliru, yang baik dikasihkan ibunya, yang jelek dikasihkan istrinya. Akhirnya apa? Sudah dipakai, ditarik lagi. Ibu tadi salah, harusnya yang baik itu untuk istri saya, yang jelek ibu kan sebentar lagi billahi taufik wal hidayah. Sudah pakai kain wan. Akhirnya dia sakit hati. Oh, kurang ajar kamu itu, besar kecil dibesarkan, begitu besar malah ibunya. Rata-rata kita kalau bepergian yang dioleh-olehi istri apa ibunya? Istri. Tapi kalau repot anaknya dititipkan siapa? Ibu. Wah, ini kurang ajar ini. Kadang-kadang kalau sudah kita ini ada oleh-oleh untuk istrinya, untuk suaminya, untuk itu, tapi begitu repot baru mau jadi host saja anaknya dititipkan sama simbahnya. Karena simbah ini seksi tambah. Ya itu nanya itu. Nah ini juga jadi fitnah. Maka gimana anak ini bisa jadi akhirnya diampuni, baru hubungan orang tua itu beres, maka meninggalnya dengan enak. Bagaimana dengan anak? Tentu hal yang kita bahas nanti bukan masalah orang tua, tapi bagaimana anak. Andaikan di Indonesia ini banyak bayi-bayi yang bisa bicara. Bapak saya, Mang Emen, Mang Imin, Mang Umun. Ya baik Pak Ade juga pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Tetap di Majelis Sakinah. Ya, Majelis Sakinah Warahmah. Baik Pak De, nyatanya susah sekali ini. Ada yang mau punya anak sampai bertahun-tahun. Aduh, yang sudah punya anak malah disia-siakan. Iya, ada yang sulit punya anak. Begitu dikasih disia-siakan. Ada yang pengen anak nggak dapat, ada yang nggak pengen anak malah dapat. Udah pakai kontrasepsi nyatanya lahir, lahir lagi. Padahal udah pakai kontrasepsi. Mau suaminya pergi terus ternyata punya anak. Di SMS karena SMS-nya getar, jadi langsung pelendung gitu rupanya. Ada model sekarang itu bisa pakai di fake aja bisa, biasa. Itu saya nggak tahu, cuman kan DNA-nya beda. Jangan-jangan anaknya 3 itu bapaknya juga 3. Itu jadi semuanya anak pertama, semua ini dengan yang sana, ini dengan yang sini, ini dengan jajang, ini dengan itu, nanti jadi masalah ya. Jadi terkenal ya. Iya, jadi anak itu penting sekali. Sekali lagi orang sering mengatakan repot punya anak, tetapi anak itu adalah mengikat hubungan suami istri. Sering orang itu sudah diambang perceraian, tetapi begitu mengingat anak maka dia mau bertahan demi anaknya. Maka anak itu menjadi qurrata ayun, jadi penyedap sedap dipandang mata. Itu. Jadi anak itu kadang-kadang orang secapek apapun kalau udah lihat anak itu kadang-kadang sudah semua capeknya hilang. Anak sendiri, kalau anak mertua malah bikin kacau sebenarnya itu rumahnya. Dompet diambil, udah diselipin di peci aja masih diambil itu. Ada loh seperti itu, ada nggak? Ada, jawab sendiri itu orangnya berarti itu. Ya kan itu ya. Iya, orang jawab ada berarti itu uang laki juga diambili kadang-kadang rumahnya. Jadi begitu rupa anak itu punya penyejuk, maka di dalam sejarah begitu banyak orang yang mendambakan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai 94 tahun nggak punya anak. Bayangkan 94 tahun nggak punya anak. Tetapi karena tetap dia sabar, tetap berdoa kepada Allah, akhirnya dikabulkan juga. Oke, untuk mengawali, karena anak itu satu, anak jadi anak kita bukan pilihan dia, tahu-tahu jadi anak kita, maka itu harus disyukuri, itu sebagai amanah. Betul nggak Bu? Ya, kita sendiri juga punya peluang, itu kemauan Allah tapi juga usaha kita. Karena Allah kalau mau ngasih, kalau kita nggak usaha juga nggak akan kabulkan. Kita usaha tapi Allah nggak berkehendak juga nggak terkabul.
Ya Allah minta anak, ya Allah minta anak ya Allah. Kamu udah nikah belum? Belum. Belum nikah kok minta anak. Enggak bisanya. Jadi ya kita tetap nikah, kita berhubungan suami istri sebagaimana yang dianjurkan, habis itu punya anak. Nanti ada banyak hal aturan Allah mengenai anak. Dari mulai memproduksinya, kita ada doanya. Jangan langsung to the point saja, itu semuanya itu. Apapun dalam Islam itu pakai doa supaya berkah, supaya diberi rezeki itu. Oke, sekarang bagaimana kita usaha untuk apapun dalam hidup kita, betulkan dulu isti'anahnya. Ayo dibaca di dalam surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun. Atau dibaca aja lah. Ila al-khasin. Coba dibaca Al-Baqarah 45 dan 46 sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, diartikan ya Pak. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, jadi tentang isti'anah ini. Karena sering kita ini mohonlah pertolongan kepada selain Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan pada Allah, isti'anah. Karena banyak orang syirik di dalam isti'anah ini. Ya. Syirik atau menyekutukan Tuhan itu di dalam 5 alamat. Dalam berapa? 5. 1 syirik fidat, asyirku fidat, yaitu syirik di dalam zat atau menganggap Tuhan itu lebih dari satu. Ya. Itu syirik. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Adik, Tuhan Paman, Tuhan Om, Tuhan cucu, Tuhan cicit. Tuhan cucu, tidak ada. Tuhan itu kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Syirik di dalam zat. Maksudnya juga tidak boleh antropomorfisme, menganggap Tuhan-Tuhan jadi benda-benda dituhankan, tidak boleh. Sering kan orang mempersonifikasikan Tuhan dalam bentuk ini, Tuhan dalam bentuk patung, gambar, dalam bentuk benda keramat segala macam. Itu syirik. Yang kedua, syirik di dalam sifat, yaitu memberi sifat-sifat yang tidak benar kepada Allah, menganggap Allah tidak adil, Allah itu lahirnya di sini, Allah lahir di sini, Allah kok dilahirkan, tidak bisa. Itu syirik. Allah punya anak ini tidak boleh, itu termasuk syirik. Syirik di dalam sifat. Biasanya kadang-kadang ibu-ibu terjebak kepada hukum Islam seolah-olah menganggap Tuhan itu tidak adil. Sudah sholat terus kok nggak laku-laku nikah, sudah puasa terus kok nggak punya anak. Itu ada kan yang seperti itu? Ada. Nah, itu sudah menyalahkan Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Itu bahkan kadang-kadang ada orang tanya kepada saya sudah sholat rajin kok nggak kaya-kaya. Memang sholat untuk membuat kaya. Itu. Kalau sholat buat kaya, orang kafir lebih rajin, karena dia lebih senang pada kaya. Yang ketiga, syirik di dalam isti'anah ini. Wasta'inu, kamu banyak isti'anah. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Tapi minta pertolongan kepada ketekrek situasi ini. Wah, kalau anda lahirnya Selasa Kliwon maka tidak cocok kerja di. Nah, pengirimnya ada di situ ternyata. Masya Allah. Lahir semuanya. Iya. Kalau kamu lahirnya sionya, itu termasuk. Iya. Siomu nggak cocok. Ini sionya anjing, sana kucing. Anjing sama kucing berantem terus nggak cocok. Ini anjing, calonnya itu monyet. Anjing sama monyet, topeng monyet. Oh cocok semuanya. Itu nggak boleh. Jangan percaya nggak jadi nikah hanya karena beda sio, beda bintang. Ini Capricorn, ini Pisces. Capricorn itu kambing, Pisces itu ikan sama kambing, laut sama darat ketemunya hanya di pelabuhan. Oh nggak cocok. Yeah. Ini ikan Pisces sana Libra, ikan sama Libra itu apa?
timbangan ikan ditimbang, oh cocok ini anaknya banyak, itu tidak boleh. Mbek sama kuda. Mbek sama kuda. Beda. Oh beda ya, ya betul, luar biasa, pintar juga ini. Ya. Cuman sayangnya mbeknya kok nunjuk saya gitu. Kebetulan. Iya. Kebetulan aja lah. Iya sama. Mohon maaf ya. Yang keempat adalah syirik di dalam ibadah, yaitu membuat peribadatan yang keliru. Bikin ritual-ritual khusus dalam rangka menjadikan anak, maka dia telanjang bulat keliling rumah 3 kali atau segala macam. Bentuknya adalah bentuk bid'ah. Itu. Nah, itu tidak boleh. Kemudian syirik di dalam hukum, yaitu dia lupa kepada hukum-hukum halal haramnya. Najis tidak najisnya dihilangkan, itu menjadikan dosa kita sama dengan syirik. Jadi prinsipnya jangan sampai isti'anah kita keliru. Ya, isti'anah kita diulang, baca, ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Kepada Allah, tidak boleh ke Nyi Roro Kidul, tidak boleh ke Mak Lampir, tidak boleh ke Hantu Blau, Kasablas, segala macam, tidak boleh. Ya, itu. Maka doanya kepada Allah. Doa itu penting. Ada anak ya, mohon maaf, itu 2 jari doa apa saja nggak bisa, nggak hafal. Yang hafal cuma doa makan. Makanya orangnya gemuk, asal diajak TPA doa makan terus. Satu ketika dia ikut TPA itu akhirnya kemalaman, karena kehujanan, nunggu hujan reda. Begitu pulang lewat kuburan, ternyata banyak orang dua halusinasi, hantu blau, segala macam, ada tuyul-tuyul, ada peri-peri. Maka dia nggak bisa doa, doanya hanya doa makan. Langsung Allahumma barik lana fi ma. Wah, akhirnya tuyul-tuyul, peri-peri itu lari semuanya. Nah, ketemu tuyul yang lain, kenapa lari? Seumur-umur jadi tuyul, dari peri baru pertama kali ini mau dimakan sama anak kecil itu. Ternyata kelihatannya hanya doa, pakai doa makan, tapi bisa mengusir setan. Nah, ya, maka doanya kepada Allah, diteruskan dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat tidak bisa dipisahkan. Maka diteruskan fa innaha, nanti yang tahu bahasa Arab. Kenapa enggak fa innahuma? Padahal 2 kan? Kalau 2 fa innaha atau fa innahuma? Harusnya fa innahuma, tapi ayatnya fa innaha lakabiratun ila alal khosin. Harusnya fa innahuma. Maka diteruskan ya. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, kecuali yang khusyuk. Sholat itu berat untuk mencuri orang-orang, kecuali orang yang khusyuk. Berat dalam pengertian timbangan nafsu, bukan fisik. Semua orang bisa nggak sholat? Ya, orang sholat itu dibanding dengan naik sepeda sulit mana? Orang nggak punya mata bisa naik sepeda? Nggak punya tangan, nggak punya kaki bisa naik sepeda? Nggak bisa. Tapi nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mata, bisa nggak sholat? Bisa. Maka sholat itu mudah. Takbir siapa yang nggak kuat? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Orang atahiyat gini bisa nggak? Untung atahiyatnya gini. Cuma atahiyatnya gini kan susah sekali coba ini, ya, enak sekali. Dan semua orang mampu. Kalau itu pun nggak mampu, bisa nggak sholat gitu? Kalau nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Duduk nggak bisa dengan berbaring, nggak bisa dengan isyarat. Isyarat nggak bisa. Ya disolatkan. Udah bila itu udah isyarat aja nggak bisa sholat. Jadi semuanya bisa. Siapa orang yang khusyuk? Diteruskan ayat berikutnya, yaitu mereka yang yakin, keyakinan, imannya terus bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Iya, jadi yakin terhadap Tuhan. Ini, maka orang yang meminta anak yakin pada Allah, doa terus pada Allah, Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Siapa yang doa kepada Allah, Allah akan kabulkan, dan siapa yang tanya pada Allah, sesungguhnya Allah itu dekat. Uji budai idza da'ani, nanti dalam surat Al-Baqarah 186 187 itu sesungguhnya semua doa-doa itu dikabulkan. Cuman doa itu bisa terkabul dalam 5 alamat. Nanti saya teruskan, diselesaikan dulu. Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya, asal kita tahu bahwa kita dari Allah akan kembali pada Allah, itu namanya orang khusyuk. Nah, orang yang tidak punya anak harus terus mengusahakan dengan berbagai cara.
Karena apa? Usaha itu yang dinilai adalah bagaimana manajemen prosesnya, bukan pada hasilnya. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar yang baik. Nanti akan saya kasih tips-tips, apa doanya, apa usaha yang macam-macam. Nanti beberapa dari sekian banyak orang yang mengusahakan, nyatanya Allah kasih dengan banyak usaha. Ya, baik Pak De dan pemirsa semuanya, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap di Majlis Sakinah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Iya, baik pemirsa, masih bersama kami tetap di Majlis Sakinah Warahmah. Jadi kalau ada keluhan, belum punya anak, belum apa-apa, minta saja sama Allah ya. Jangan sama selain Allah, sama dukun. Kalau sama dukun pada nanti dikasih mantra. Gimana mantra dulu ada dukun AS, dukunnya cabul. Malah dikasih kacau ya. Kacau balau dikasih itu. Mantra nih cenah si Maaing, si Mageni, asihan si Guntur geni, matak guyur nini. Wah. Tunggal konco ra kena nggodho, tunggal guru ra kena ganggu, bukan sulap, bukan sihir. Oh, buh diludahin malah kena TBC nanti ya. Yang jelas anak belum tentu dapat, tapi dosa sudah pasti. Siapa yang datangi dukun membenarkannya, baik dukunnya maupun yang membenarkannya, 40 hari sholatnya tidak diterima. Orang 3 kali saja nggak sholat Jumat disebut kafir. Sekarang kalau 40 hari nggak sholat disebut apa? Kafirun. Itu kafir murodat, jadi kafir berganda-ganda, itu semuanya. Maka hati-hati dengan dukun. Boleh dukun asal satu, dukun bayi boleh karena menolong kelahiran. 2, dukun pijit karena kesleo boleh. Itu 3, boleh dedi dukun karena ini boleh, itu semuanya ya, itu ya. Nah, jadi ada beberapa tips, kenyataannya Allah kasih dengan berbagai cara. Karena apa? Kadang-kadang Allah mempunyai cara-cara yang berbeda dengan cara makhluknya. Ada berapa kali orang jamaah umroh haji saya dengan doa betul-betul di tempat-tempat mustajab, di Multazam, di Hijr Ismail, di Raudhah, di Sa'i, tempat Sofa, tempat Marwah, di Arafah, apalagi waktu haji, di Mina, ternyata Allah kabulkan juga. Berapa tahun nggak punya anak, setelah pulang umroh, pulang haji, Allah karuniai. Itu sekian ratusan orang yang bersama saya. Itu didapatkan dari sana. Ada juga karena waktu. Ada juga waktu di mana dia melakukan. Ini untuk share ya, yang belum juga pemirsa yang di rumah, jamaah yang di rumah, yang mungkin belum punya anak. Karena ada satu pembuahan yang bagus, yaitu sudah terkena sinar matahari sekitar jam 10-an. Ada seorang profesor di Gajah Mada terkenal, kalau saya sebut namanya Bapak Ibu pasti kenal. 10 tahun nggak punya anak. Tapi begitu punya anak, caranya gimana? Ternyata melakukannya di jam 10 pagi. Maka dia di tengah ngajar, tengah jam 10 langsung pulang, tengah jam 10 langsung pulang. Akhirnya sekarang punya anak 4. Setiap kali jam 10. Sudah 10 tahun nggak punya anak. Itu. Ada lagi dengan cara dipijit, ada lagi dengan setelah selesai berhubungan kakinya digantung. Nah, jadi tidurnya digantung semuanya. Jadi suaminya sampai tertidur bawa megang gitu semuanya. Tapi begitu. Saudara saya sendiri itu dengan cara berendam. Melakukan hubungan, sebelum melakukan hubungan suami istri berendam 1 jam. Berendam dalam air 1 jam baru melakukan. Dan itu satu jalan di antara banyak jalan. Itu torik minat turuk, itu jatuh pintu di antara banyak pintu. Jadi yang belum punya omongan, jangan putus asa. Wala tai'asu min rauhillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu membenci orang yang putus asa, karena itu adalah sifatnya setan, sifatnya orang kafir. Itu orang kafir, orang yang tidak punya iman. Kalau nggak punya uang namanya fakir, nggak punya iman namanya kafir, nggak punya suami namanya jomblo atau janda atau duda. Kasihan yang kenceng-kenceng mesti nggak punya suami itu. Ya, ini banyak pemuda-pemudi nih. Mudah-mudahan pulang dari sini pemudi-pemudi ini dapat jodohnya. Amin. Orangnya kaya raya, luar biasa, warisannya banyak.
hidupnya tinggal sebentar. Jadi dapat warisan banyak, amin, mau nikah lagi. Jadi Allah bikin cara, maka itu kita share karena banyak. Ada yang bebas dari elektronik. Ada orang yang kebetulan dia penyiar radio, khawatir kena radiasi segala macam, 6 tahun nggak punya anak. Akhirnya disarankan dokter, ini gimana kalau mungkin karena terganggu oleh getaran elektromagnetik segala macam, frekuensi segala macam, maka dia berlibur di satu tempat, tidak ada radio, tidak ada TV, nggak boleh ada handphone. Seminggu full di sana. Akhirnya jadi setiap memproduksi dia pergi ke desa itu, produksi lagi. Kemana mau produksi, kemana lagi produksi. Nyatanya sekarang punya anak 2. Jadi itu jalan di antara banyak jalan itu semuanya. Tapi juga harus mau nikah. Minta anak nggak mau nikah ya kapan punya anaknya itu. Sanggup? Sanggup? Sanggup. Ini karena ada yang sudah sanggup, sudah tinggal habis ini ya. Itu semuanya. Mau nggak dengan? Oh dia dapat lumayan senang, mau Jajang? Mau. Jajang dapat hadiah, dia dapat musibah, nganggur. Sini langsung alhamdulillah, padahal sana bahkan menaudzubillah malah dia enggak nanti. Oke, kayaknya siap-siap punya mic ya. Ya baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini biar lebih berwarna nih Pak De. Iya, kita sama-sama sharing dengan jamaah di sini. Silakan. Baik, silakan yang mau bertanya Mangga. Ya, yang telepon sabaran dulu pokoknya. Kang Jajang. Ya, Kang Jajang dulu ya, silakan. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam Jajang. Mau tanya Pak De. Mau jawab. Namanya Jajang kan? Saya Jajang, saya udah kenal. Iya, saya sudah tahu tadi ya. Iya. Dari OKP Pemuda Muslim Kabupaten Bandung. Iya, sudah nikah belum? Alhamdulillah baru 1 Pak. Baru 1. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini wajahnya kok mirip Pak Aceng nih. Wah. Pak Aceng ada teman saya. Ya, cuma gimana? Paman saya. Iya, ada cuma bukan Aceng Garut, Aceng Cisaid Pak ya. Jasari. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah negeri-negeri yang semua dipimpin rakyatnya menjadi makmur semuanya. Amin. Pemimpinnya jadi pemimpin yang baik, amanah semuanya ya. Amin. Ya. Pertanyaannya Pak De. Iya. Orang banyak mencari untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tentunya telah tentukan takdir, umpamanya anak gitu ya. Anak. Di satu sisi orang suka minta upah, tetapi ya artinya pertolongan, nasain itu ya. Tetapi di satu sisi dia mengabaikan nabudu, karena di dalam ayat digabungkan dengan ayat yang dibaca tadi, iya kana budu, wa iya kana nasta'in. Wow, di sini kan wa ma'iyah ya. Artinya harus beribadah dulu, barulah meminta pertolongan. Kewajiban dulu baru menerima haknya. Belum kerja sudah minta gaji. Iya, belum minta gaji. Ya. Jadi apakah tahu untuk melaksanakan ibadah atau kita bisa untuk melaksanakan permintaan dulu gitu. Tahu untuk melaksanakan ibadah dulu atau melaksanakan permintaan yang dulu gitu kan? Dalam ayat udah jelas gitu kan. Terus pertanyaannya ini muter-muter rambutnya keriting. Ini gini Pak. Pertanyaan, orang banyak yang tidak tahu untuk melaksanakan ibadah dulu kan? Tetapi meminta untuk keinginannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu dia tidak tahu gitu ya? Tidak tahu ayat itu karena dia dibaca tiap hari. Yang kedua, apakah ada celah untuk melaksanakan permintaan anak laki-laki atau perempuan, apakah ada gaya gitu umpamanya gitu. Ini Pak. Jadi kalau laki-laki miringnya ke kanan, kalau perempuan miringnya ke kiri gitu. Allah. Terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemuda pada roaming katanya Pak De. Allah Rabbi. Tapi memang pengalaman kalau istri itu kalau dilompatin memang nggak bisa punya anak. Iya, sebab kalau dilompati punya anak, nanti dilompati punya anak, lompati punya anak, lompati. Kalau hanya dilompati nggak akan punya anak. Jadi harus berhubungan itu. Intinya pertama bahwa yang namanya asas kehidupan ini adalah untuk ibadah. Apapun yang kita lakukan itu untuk ibadah, maka hubungan suami istri juga untuk ibadah. Untuk minta anak juga untuk ibadah. Maka kalau niatnya sudah betul, nanti akan jadi sesuatu yang akan diberkahi. Bagaimana seseorang itu untuk niat ibadah, maka sebetulnya
Orang hidup ini yang penting bagaimana pemenuhan kepada, bagaimana menyempurnakan iman kepada Allah, menyempurnakan orang itu ibadahnya yang benar dulu. Nanti Allah akan kasih, karena kenyataannya Allah itu menyediakan, menciptakan sesuatu itu sudah dikasih pasangannya. Maksudnya di dunia ini punya pasangan. Ada suami istri, ada anak. Bahkan ada suami, ada istri, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada yang jelek, ada yang cakep, ada yang terawat dan ada juga yang tidak terawat, gitu semuanya. Gitu. Ada Pak De, ada Pak De, ada Bu Bude. Gitu. Ada orang yang pinter, ada orang yang mana bodohnya? Ya. Enggak ada orang bodoh. Nah, itu di hadapan Allah enggak penting, yang penting ada imannya. Itu bodoh itu kalau beriman dia mulia, betul enggak? Ya, lebih baik pinter tapi beriman daripada bodoh tidak beriman. Ya, itu namanya. Intinya adalah bahwa yang paling penting bagi kita adalah mengusahakan bagaimana pemenuhan kewajiban-kewajiban kita. Bagaimana anak itu misalnya mau di laki dan perempuan, boleh diusahakan, boleh. Karena itu bagian dari ikhtiari. Nanti yang tidak boleh ikhtiari itu kalau merubah ciptaan. Maksudnya begini, fitrah. Laki-laki operasi jadi wanita, tidak boleh. Wanita beroperasi biar jadi laki-laki, tidak boleh. Bahkan mohon maaf, yang merubah citra dan merubah fitrah itu tidak boleh. Karena apa? Wanita tidak boleh menyerupai laki-laki yang namanya tarrojul, atau laki-laki yang menyerupai wanita. Maka wanita tidak boleh mencukur semua bulu matanya ini, dicukur habis terus disukur gundul, dilarang. Karena itu akan nanti menghilangkan citra diri. Bayangkan kalau wanita nggak punya alis sama sekali, terus nggak kayak Casper. Jadi itu tidak boleh, karena memang ada satu di dalam hadis itu semuanya. Jadi merubah ciptaan itu termasuk bikin tato segala macam, bukan karena niatnya, tapi mentato, menyiksa diri sendiri segala macam, itu tidak boleh. Seni boleh, tapi ada batasnya. Mengusahakan untuk laki dan perempuan boleh. Itu mungkin ada teknisnya gitu. Tetapi saya punya dokter yang nyarankan gitu, dia sendiri anaknya semua perempuan semua. Sampai anaknya 9, yang ke-10 pengennya laki-laki. Akhirnya sudah dilarang dokter karena sudah terlalu tua. Itu semuanya. Padahal dokter ahli kandungan, malah nggak bisa bikin laki-laki. Karena anak kuasa Allah. Kalau bisa, nyatanya saya bisa terus. Kalau bisa saya pesen yang matanya 4, bisa nggak? Nah, yang kupingnya 3, 1, 2, terus ini ada 1 lagi. Jadi kalau ngantuk masih bisa dengerin. Tapi kalau naik motor malah susah ya. Ada angin tuh malah gemuruhnya luar. Ada helm khusus melentung di sini, malah susah sekali. Kalau hujan jadi penampungan air. Hujan jadi susah. Jadi orang tidak ada kuasa kepada anak, betul? Iya. Jadi Allah yang berkuasa. Jadi boleh mengusahakan untuk jadi laki dan perempuan. Ya. Banyak makan sayur. Makan sayur. Perempuan katanya. Iya, kalau orang itu Sunda banyak makan sayuran. Pokoknya punya istri orang Sunda itu enak, ditaruh di kebun aja udah hidup. Kalau orang Arab nggak mau, orang Arab itu nggak mau makan daun-daunan karena dia makan kambing. Loh, apa hubungannya? Kambing itu daunnya biar dimakan kambing, kambingnya dimakan orang Arab. Jadi dia nggak perlu. Iya, kalau udah dapat kambing sudah dapat daunnya. Daun itu tidak usah dimakan, biar suruh makan kambing, terus kambingnya kita makan, jadi dapat dua-duanya. Kalau kita kambing juga dimakan, daun-daun muda juga dimakani, walaupun hanya 4 hari. Senyum-senyum. Nah, ada lagi? Iya. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Mic-nya di. Mangga, silakan. Ya, mic-nya ya. Ya, Ibu dari Turki, mangga, ya. Bu. Ya. Ya. Ayo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Maryam dari BKMM Desa Cimindi, Kecamatan Cigugur, Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Ya. Ciamis. Ya, Ciamis. Punya kolam ikan nggak Bu? Banyak. Iya, Ciamis lagi. Banyak Gimana kalau sesekali keluarga Sakinah ini siaran dari Ciamis, setuju nggak? Setuju dong. Tapi transportasi, akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh Bu Maryam. Insya Allah berkah. Ya. Cigugur nanti jalan-jalan ke Batu Karang, ke Grand Canyon. Ya, bisa. Jalan-jalan. Ya, silakan. Pak Ade, saya mau bertanya. Di luar sana banyak orang yang menginginkan anak, sementara ada pasangan yang menghilangkan karena ketakutan ada yang menyuruh.
Maksudnya? Diaborsi. Karena ketakutan. Ada yang menyuruh. Apakah dosanya ditanggung oleh dia sendiri atau oleh yang menyuruhnya? Yang kedua, apakah bayi tabung itu halal atau tidak? Bayi tabung ya. Oke. Ya, penjelasan nuhun Ibu. Bayi tabung ya, bayi bentuknya kayak tabung itu ya. Di satu sisi banyak orang yang mengharapkan anak, susah sekali. Al-Isra surat 17 ayat 35-36 dilarang membunuh anak. Tapi yang ini malah dibuang begitu ya. Pertama, larangan aborsi jelas. Coba dibaca surat Al-Isra, wala taqtulu abnaakum kalau nggak bawa Quran, mic-nya dipinjamkan dulu yang bawa Quran. Biar Allah yang jawab. Kalau jawaban saya boleh salah, tapi kalau Allah tidak pernah salah. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bukan dong, ayat 30 berapa yang kaitannya membunuh anak kok mengikuti walatal 30 berapa itu yang kamu dilarang membunuh anak. Ayo agak cepat, ini anak pemuda masjid kok cari dilarang membunuh anak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Ayat 30 berapa itu? Ayo 30 31 apa 3 berapa di situ. Sengaja saya suruh nyari biar cepat, kalau menghitung uang aja cepat sekali kok. Ayo 31 ayo ya Allah. Dan janganlah kamu membunuh ayat berapa ditunjukin dulu. Al-Isra ayat 31. Ayat Al-Isra ayat 31 ayo dibaca pelan-pelan, banyak anak-anak nari nabrak ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Iya, jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Anak di sini anak ketika dia sudah dibuai. Semua ulama sepakat kalau dia sudah dipertemukan itu sudah tidak boleh digugurkan. Dulu ada yang berpendapat itu, tapi saya tidak setuju. Kalau sudah 4 bulan, sebelum 4 bulan masih bisa digugurkan, tidak bisa. Kalau sudah bertemu antara sperma dengan ovum, maka dia sudah menjadi bibit, maka embrio itu tidak bisa dibunuh. Kalau menghalangi masih bisa diterima, karena di dalam Islam ada azl dengan KB. KB pun tidak boleh tubektomi, tidak boleh vasektomi dengan memutus. Nah, tidak boleh. Nah, kecuali karena alasan medis ini sangat membahayakan, kalau nanti hamil akan membahayakan semuanya, boleh. Karena itu medis yang dokter yang bisa menentukan. Dosanya siapa yang nanggung? Dua-duanya. Orang yang melakukan dan orang yang menyuruhnya. Nah, menyuruh kejelekan juga punya dosa dan yang menanggung. Bahkan yang memfasilitasi, yang aborsi, dokternya juga dapat uang, tapi dosanya juga dapat. Karena begitu banyak dokter ditemukan ternyata sudah ratusan bayi. Ada yang seperti itu? Dan itu dokter paling banyak menguntungkan dari situ. Dan aborsi itu saya karena pernah punya penelitian unwanted pregnancy in Yogyakarta. Jadi kehamilan yang tidak dikehendaki di Yogyakarta itu banyak sekali waktu itu. Yaitu dengan ada yang diaborsi, ada yang dilanjutkan segala macam. Tetapi aborsi itu dengan cara banyak. Ada yang minum buah, makan buah pepaya sebanyak-banyaknya, nanas banyak-banyaknya gitu. Iya, ada. Yang paling mujarab ya nanas mentah, pepaya mentah itu. Yang paling mujarab pakai durian. Ya. Dimakan sak kulit-kulitnya itu semuanya. Lebih mudah lagi dilimpar itu semuanya ada dengan dukun, ada dengan apa. Tetap aborsi dilarang. PBB juga melarang, konferensi di dunia juga melarang, dan Islam melarang aborsi. Yang melakukannya, yang memfasilitasi, yang dokternya, perawatnya, yang nerima upah dari situ, bahkan yang nganterkan. Nah, semua yang berkaitan dengan itu. Baik. Ya baik, Pak Dek. Kita stop dulu. Biar penasaran pemirsa semuanya. Kayaknya tidak agak punya pengalaman aborsi. Iya, nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap di Majelis Sakinah. Ya, Majelis Sakinah. Pak Dek. Ini kalau si bayinya sudah bisa-bicara, andaikan seperti itu, orang tuanya yang mau mengaborsi, wah, aduh, Masya Allah, betapa dia akan marahnya. Kamu berbuat-buat sendiri, kamu bunuh-bunuh aku. Gitu. Ingat, karena apa? Ada orang yang tobat, alhamdulillah dia tobat, karena dia paranoid, Bu. Datang di rumah saya karena sudah 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Karena setiap dia merem, mau menjamkan mata
ada tangisan bayi yang teriak-teriak mama, 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 dia paranoid. Bahkan dia sudah melek pun masih terdengar suara itu. Jadi bayi-bayi yang berteriak memanggil mama, mama karena dia habis aborsi. Ya, jadi ibu orang yang sudah terlanjur hamil kemudian diaborsi, maka itu dua dosanya. Sudah dosa ditutup dengan dosa. Dosa lagi. Sudah kalau memang berbuat dosa ditobati, tapi jangan membuat dosa lagi dengan mengaborsi. Iya. Iya, jadi malah dosa ditutup dengan dosa. Itu sama dengan menghilangkan bau pete dengan makan jengkol. Memang bau petenya hilang, tapi bau jengkolnya tetap itu. Bau jengkol supaya hilang, terus makan pete sama aja terus gitu semuanya. Kemudian bayi tabung. Bayi tabung adalah sayun istihadiyun, sesuatu yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah belum pernah terjadi ada sahabat-sahabat yang melakukan usaha anak dengan bayi tabung. Maka mungkin saja pendapatnya berbeda, tidak apa-apa dihargai. Tetapi sepanjang ulama-ulama membolehkan bayi tabung itu, sepanjang dia dengan sperma dari suaminya sendiri. Yang jelas tidak boleh adalah pakai beli sperma, yaitu di bank sperma. Ya, biar nanti anaknya itu hebat, terus beli spermanya Mike Tyson misalnya gitu. Beli anaknya biar pinter nyanyi, terus beli spermanya siapa penyanyi di cloning ya. Ya, itu cloning, itu nggak boleh. Itu pakai sarukan biar cahaya itu semuanya. Nah itu tidak boleh, jelas tidak boleh bank sperma. Dan yang tidak boleh lagi jelas sepakat ulama adalah dengan surrogate mother, yaitu pinjam kandungan. Di Amerika terjadi, kalau saya punya istri hamil tapi istri saya bekerja, karir segala macam, sayang kalau dia hamil, maka setelah jadi janin itu diambil terus dititipkan, misalnya dititipkan ke Dida. Nanti dibayar, biasanya orang-orang hitam yang jobless, nggak punya kerjaan, dia hamil. Nanti kalau anaknya lahir terus diambil lagi, biaya kehamilannya dibayar. Maka itu jelas tidak boleh dalam Islam. Karena anak nanti jadi susah. Anak yang melahirkan siapa, yang buahnya siapa, nggak jelas. Nah ini maka kalau bayi tabung masih membolehkan asal dengan suami istri yang sah. Itu semuanya. Boleh, silahkan. Iya. Masih ada lagi, itu silakan. Ulama, saya sendiri bukan ahlinya, tetapi begitu kata ulamanya. Ya, baik. Silakan. Yang mau bertanya lagi, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, nama saya Imas Rohaini dari Pemuda Muslim Kabupaten Bandung. Mau bertanya. Pemudi, bukan pemuda. Pemudi. Pemuda kok pakai jilbab? Jangan-jangan pemudi ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ini uraiannya dulu. Setiap kita itu kan menginginkan anak yang soleh ya. Mungkin dari awal kita membuat juga kita baik dengan cara yang baik, kemudian memperlakukan kehamilan kita dengan cara yang baik, kemudian mendidik anak juga dengan cara yang baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dengan proses 4 bulanan, kemudian 7 bulanan, kemudian yang benarnya itu akikah 7 hari atau 40 hari? Karena kebanyakan di sini itu ada marhaban 40 hari gitu ya, seperti itu. Mana yang sebenarnya harus kita laksanakan? Apakah akikah yang 7 hari sunnah itu atau marhaban yang 40 harinya itu? Tapi sering juga dikatakan bahwa 40 hari itu akikah gitu. Jadi mana yang benar gitu, dan seperti apa seharusnya yang kita laksanakan itu, yang sunnahnya itu seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga hubungan dengan masalah khilafiyah ya Pak? Kadang 3 hari, 4 hari, 7 hari, 11 hari. Pertama memang di dalam riwayat yang sahih, angka-angka 7 hari, 7 bulan, 14 hari segala macam karena kehamilan itu tidak ditemukan perilaku sahabat dan Rasulullah dan para sahabat. Bahwa ada orang mengadakan pengajian di 4 bulan misalnya, dalam rangka mendoakan anak, boleh nggak? Boleh nggak? Silahkan pengajian mau 2 bulan, mau 1 bulan, 3 bulan untuk mendoakan, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan mensyariatkan. Sekarang dibaca surat Asy-Syura coba. Surat ke-42 ayat 21. Surat ke-42 Asy-Syura. Ayat 21. Ini yang jadi masalah. Nah, diperhatikan baik-baik. Ayo
Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah? Apakah dia punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah? Terus? Yang menetapkan aturan agama bagi mereka. Ada aturan baru? Berarti Nabi dulu khilaf. Kok nggak ada 4 hari, kok nggak ada 7 hari, nggak ada sebulan, 3 bulan, 4 bulan. Berarti Rasulullah khilaf kan? Nganggap itu mengecilkan Rasulullah. Rasulullah sudah beri contoh, nggak usah rekayasa. Atahiyat gini-gini saja. Usah metalika, jadi atahiyat segini, boleh nggak? Di dalam hal ibadah pokok. Tetapi yang kaitannya dengan masalah duniawi, mau teknis pengajian kapanpun silahkan, tapi jangan membuat syariat. Terus yang tidak diizinkan dari Allah, yang sementara Allah tidak pernah memberi contoh. Ya. Terus, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukum dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Ya. Dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Ya. Di dalam surat Asy-Syura ayat 21 ini jelas kalau kaitannya dengan ibadah kita tidak ada rekayasa. Bahwa orang itu mendoakan anaknya supaya lahirnya normal, boleh nggak? Boleh. Adakan pengajian karena ini memang kehamilan ini biar anaknya nanti soleh sekaligus sedekah kepada anak miskin, boleh nggak? Boleh, tapi jangan membuat syariat. Harus segini, harus segini. Oh, bahkan kalau di Jawa itu bahkan ayamnya pun harus hitam semuanya. Kambingnya pun harus kambing yang cemani, ya itu segala macam. Terus kambingnya itu harus kambing apalagi ya, kambing kendit segala macam. Itu yang laisa minal Islam. Tapi mau sedekah kapanpun boleh. Oke, satu. Kedua, kaitannya dengan akikoh. Ya. Akikoh itu sepanjang riwayat hadisnya satu, yang semua orang sepakat hari ke-7. Tapi ada hadis yang lain, kalau nggak punya gimana? Hari ke-14, hari ke-21, atau ya? Kapanpun. Kapanpun dia punya. Boleh. Kullu mauludin rohinatun bi akikotihi. Setiap bayi yang lahir itu tergade oleh akikohnya. Di dalam akikoh yang penting 3 hal yang dilakukan. 1, berilah nama. Jadi kalau punya anak berilah nama. Jangan sampai punya anak nggak punya nama. Cuma dikasih label A, B, C, D apa 1, 2, 3 dinomori, tidak. Itu. Biasanya kita juga kalau 1 Eka, kalau 2 Dwi, kalau 3 Tri gitu kan? Ya. Kalau lahirnya di Wonosari jadi Sarimin, Sarijo, Sarina, Sariwati. Lahirnya di jalan jadi Margono. Kalau lahirnya pas gempa bumi jadi Muhammad Gempawan. Itu namanya. Ya, kalau lahirnya pengen punya harta namanya Soeharto, Sugiharto, Budiharto, biar cari uang. Itu namanya. Kalau anaknya bapaknya apa? Dokter namanya Medikawati. Ya, kalau bapaknya ahli hukum anaknya Justisia. Nah, kalau bapaknya itu pengen sepak bola namanya Bambang Pamungkas, biar itu semuanya. Atau kasih Gonzales biar pintar itu. Kalau bapaknya suka di hutan namanya Tarsan anaknya itu namanya itu. Nah, biasanya orang gitu. Tapi bapaknya ini aduh lahir mati namanya Darwis. Lah kok Darwis gimana? Darwis. Tapi bukan Darwis yang saudara itu bukan ya gitu ya. Nah, orang tidak boleh dengan yang penting nama itu yang bermakna baik. Oke, 1, 2 cukurlah rambutnya. Itu tahalul, dicukur rambutnya, gundul lebih baik, kalau tidak pun pokoknya 3 helai minimal menurut syariat. Nah, jadi itu dipentingkan. Itu menunjukkan sebaiknya orang tuanya bahwa dia sudah punya anak yang dipotong rambutnya. Kalau rambut sudah dipotong maka tidak bisa disambung. Putus rambut, putus sudah harapan. Kalau rambut sudah dipotong maka nggak bisa sambung lagi. Maka ketika orang sudah memotong rambut, bahwa dia sudah jadi bapak harus jadi bapak yang teladan. Gitu, Bu? Ya. Ibu jadi ibu yang mempesona. Jangan sampai sudah jadi bapak nggak bisa contoh. Nanti nyuruh mandi aja, contohnya bapaknya, sana mandi sana, bapakmu amis perengus kayak kambing, persis bapakmu itu. Tahu nggak bapakmu udah 3 hari nggak mandi? Nyuruh belajar aja, contohnya mamahnya, sana belajar, tahu jangan kayak mamahmu. Kenapa? Mamahmu itu 3 tahun belajar Iqra baru jilid 2. Oh, sasi susah terus semuanya. Itu hafalan Quran hanya 3 kulhu terus semuanya. Lah itu namanya tidak jadi contoh yang baik. Ketiga, sembelihlah kambing. Kalau laki-laki berapa? Ya, kalau perempuan? Tapi kalau dia memang cukup,
kaya mau perempuan nyembelih 2 boleh nggak? Laki-laki pun Rasulullah punya Hasan dan Husain cucu itu nggak punya uang, Rasulullah hanya nyembelih 1. Nggak apa-apa semaksimalnya. Begitu. Yang disembelih kambing semuanya dan sejenisnya. Tentu boleh kambing, boleh domba, boleh biri-biri, boleh kijang. Itu. Tapi tidak boleh pakai puyuh. Wah, ini pakai burung puyuh biar rata. Tidak, karena sepanjang ulama fikih tidak bisa membolehkan. Karena sini banyak yang hipertensi, jadi nyembelihnya ayam saja. Enggak. Kalau ayam sedekah biasa, tapi bukan untuk udhiyah di dalam kurban atau dalam bentuk akikah. Ya. Karena ayamnya banyak, satu terus, kandang semuanya udah ayam gitu. Ya. Ya, baik. Ada lagi? Ya, silakan. Ada lagi? Yo, enggak? Silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu As dari Majelis Talim Al Kausar Bekasi Kampung 2. Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya kan gak punya anak nih Pak ya, udah 20 tahun. Berarti punya suami? Punya. Ada loh yang punya anak gak punya suami. Alhamdulillah punya. Anaknya gak punya Pak Ustadz. Nah terus kami tuh ngambil anak adek. Oh ya. Terus kalau misalnya kita udah meninggal gitu ya, katanya kata orang nih kalau udah meninggal doanya nggak sampai kalau anak angkat. Siapa bilang? Memang dia panitia surga apa gimana? Ya. Orang bukan anaknya aja doanya sampai nggak? Sampai kita doakan ibu-ibu sampai nggak? Sampai tuntunannya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina al ahya'i minhum wal amwat. Orang semuanya boleh doakan, sampai itu jangan ngarang-ngarang itu. Kasih tahu orang itu suruh ikut. Orang Pak Ustadz iya, jadi gimana cemungut ya Bu? Ya, ini cius ini ya ciusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa Bu. Karena doa itu tidak hanya kepada di anak. Memang anak yang soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Tetapi bukan berarti kalau dia anak angkat itu. Cuma nanti ada aturan. Nanti saya terangkan kalau anak angkat tidak boleh merubah pinnya. Disiapkan dulu surat Al-Ahzab ayat 4 boleh, ayat 5 boleh, ayat 3, 4, 5 juga boleh. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 45. Sambil nunggu, sambil nyarikan ini, nanti saya akan kembali. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini, tetap di Majelis Sakinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina wa la lillahi da. Ya, Majelis Sakinah. Subhanallah. Iya, bagaimana orang mau mengadopsi anak? Tadi ya. Bagaimana anak yang sudah diadopsi, maka penting bagi orang, karena kadang-kadang orang susah punya anak, terpaksa dia ngambil anak, dia mengasuh anak untuk mancing. Kalau bahasa orang Jawa itu mancing. Dan kenyataannya banyak yang berhasil. Karena dengan begitu dia punya adrenalin yang sudah teratur dengan baik, karena sudah biasa bergaul dengan anak, maka dia emosinya menjadi stabil, nyatanya terus dia punya anak. Maka yang belum punya anak, Rasulullah sendiri terkenal dengan Abul Yatama dan Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin, bapaknya anak-anak yatim. Maka Rasulullah punya banyak anak-anak angkat. Ada dari Zaid, dari Anas, dari banyak sekali. Oke, tetapi prinsipnya bagi yang mengangkat anak gimana? Coba dibaca surat Al-Ahzab ayat 4, surat ke-33. Ya. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Ya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar. Ayat 3-nya dulu, ayat 3-nya dulu. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ayat, terus Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Ya, ini ayat ini bicara lain, tidak ada dua hati dalam satu rongga, maka sebetulnya niatnya satu saja. Ini menjadi dalil juga kalau kita beribadah jangan niatnya double-double. Misalnya, contoh Bu, saya ini puasa sunnah sekaligus nyaur utang, sekaligus Senin Kemis, sekaligus puasa Daud, sekaligus puasa Nadar, sekaligus puasa tengah bulan. Jangan. Satu saja niatnya. Ya? Jadi jangan kita terlalu berdagang kepada Allah. Kalau mau nyaur utang saja. Kan ada tau ibu-ibu yang suka nyaur utang puasa kan karena belum menopause ya. Nah, itu satu niat saja, jangan di double-double. Gitu. Terus dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Ya, terus
Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Anak angkat bukanlah anak kandung. Maka dia beda. Tentang hak waris, hak perwalian, hak persaksian berbeda. Maka kalau dia nikah harus dengan bapaknya asli. Maka binnya tidak boleh dirubah. Jadi kalau saya misalnya misalnya saya punya anak angkat, itu anaknya Pak Harto misalnya, binnya tetap bin Harto. Ya, gitu ya. Ya. Teruskan. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ya, jadi ibu-ibu kalau mengadopsi anak jangan sampai merubah binnya. Orang tuanya adalah yang melahirkannya, yang mengasuhnya dulu. Walaupun kita mengadopsi jangan dirubah. Boleh kalau nanti ayat 5-nya dengan maula, tapi tidak boleh dengan bin. Maula itu apa? Gimana? Kalau dia anaknya Pak Harto dengan saya, boleh misalnya namanya Bambang Wijayanto, tapi tidak boleh Bambang bin Wijayanto. Karena nanti berkaitan dengan nasabnya tidak bisa dirubah. Jelas ya Ibu? Oke, ada lagi mungkin? Oh, masih banyak. Oke, satu lagi coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saidah dari Majelis Taklim Al Kausar Kampung 2 Jakarta Sampurna. Iya, Pada saya mau bertanya, suami meninggalkan istri selama 2 tahun tidak ngasih nafkah lahir batin. Apakah itu? Sebagai istri apakah harus sabar? Apakah pasrah? Apakah dari hukum agama dibolehkan menggugat cerai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang meninggal 2 tahun nggak ada kabar, nggak ngirim uang, nggak ngirim itu, gimana? Enaknya gimana enaknya? Jangankan 2 tahun. 6 bulan saja menurut Sigo Taklik sudah bisa jatuh cerai. Nanti dibaca buku nikahnya, Bu. Punya buku nikah, Bu? Nggak ada. Buku nikahnya punya nggak? Loh. Oh, nggak pakai gitu, ya. Nanti pinjem yang punya buku nikah, dibaca ada Sigo Taklik, ya Bu. Anaknya punya anak yang udah nikah? Anaknya banyak. Anaknya manusia apa banyak? Banyak. Anaknya banyak. Ada yang sudah nikah anaknya? Ada. Pinjem buku nikahnya. Nanti di halaman pertama Bu, ada namanya Sigo Taklik. Kalau ada seorang suami menyakiti badannya, menyakiti tubuhnya, bahkan 6 bulan lamanya tidak memberi kabar, tidak memberi nafkah lahir batin, maka jatuhlah talak. Kepadanya saya memberikan iwat mengganti 10.000, saya serahkan Dewan Kesejahteraan Masjid. Maka boleh dia menggugat cerai kalau begitu. Tetapi kalau masih sayang masih itu, ya disurati dulu maumu gimana. Itu laki-laki apa seperti itu. Bapak apa itu? Kalau nggak mau gimana? Nggak mau ya sudah kita minta cerai saja. Habis nggak mau dipaksa nanti malah susah. Harus mau. Ayo aku sudah siap loh ini. Jangan. Ya kalau memang nggak mau ya sudah nggak mau, jangan dipaksa. Memang begitu ya. Itu laki-laki apa? Tapi tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki. Contohnya aku, mananya semuanya aku, ya itu. Jadi Ibu kalau memang seperti itu boleh meminta cerai karena tidak terjadi. Kebolehan meminta cerai itu kalau ada 3 alasan utama. 1, tidak ada nafkah lahir. 2, tidak akan nafkah batin. 3, tidak terjaminnya kehidupan agama, sudah melanggar syariat. Tidak berjalannya syariat agama, boleh minta cerai. Ya. Selain itu istri tidak boleh. Hanya karena tempe hilang 2 jam, ceraikan aku saja. Kembalikan aku kepada orang tua. Jangan cengeng seperti itu. Aja kepada nggak tahu ayahku. Oke, masih terakhir masih ada? Ya, sudah habis waktunya nih. Sudah habis waktunya, sayang sekali. Boleh tanyanya sekarang, tadi jawabnya episode yang akan datang. Iya. Enggak, prinsipnya bahwa anak sekali lagi itu anugerah dari Allah. Jangan pernah kita putus asa untuk bagaimana mengusahakan anak. Anak ini amanah, maka anak bisa menjadi fitnah bagi kita. Tapi anak juga bisa mensurgakan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solihah. Amin. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran anak dalam keluarga merupakan sebuah pelengkap kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga kita. Namun begitu, banyak kita dengar dan kita saksikan anak yang disia-siakan oleh orang tuanya sendiri, mulai dari masih dalam kandungan ibunya hingga anak itu sudah lahir ke dunia. Sudah tak terhitung ibu yang melakukan aborsi karena hamil di luar nikah, atau bayi yang dibuang begitu saja di tempat sampah atau dilempar ke sungai. Sementara di satu sisi lain, banyak sekali pasangan suami istri yang sangat mendambakan anak, tetapi masih juga belum Allah berikan kesempatan untuk memegang amanah mulia tersebut. Sungguh sebuah ironi. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, kesucian, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, demikian pertemuan kita untuk pagi hari ini. Bagi pemirsa yang mau bergabung di acara kami ini, silakan Anda bisa kirim surat atau kirim fax ke alamat berikut ini, atau juga Anda bisa datang langsung boleh. Bagi yang mau bergabung juga bisa kirim di Facebook atau juga Twitter di @majelissakinah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.